Selamat siang, selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah kreativitas dan keberbakatan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep underachievement. Mungkin Bapak Ibu Saudara jarang mendengar istilah ini. Yang seringkali kita dengar adalah istilah anak berbakat ataupun gifted. Nah, underachievement adalah kondisi ataupun istilah di mana kita melihat anak-anak dengan skor IQ atau intelijensia yang tinggi, tetapi mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Biasanya antara prestasi akademik dengan skor intelijensia itu akan berbanding terbalik. Skor mereka cenderung tinggi, skor IQ mereka cenderung untuk tinggi, tetapi prestasi akademik mereka rendah. Banyak orang berpikir anak yang memiliki IQ yang tinggi, anak itu pasti pintar dan cerdas ataupun berbakat. Tetapi dalam kasus underachievement yang terjadi adalah sebaliknya. Skor intelijensia mereka tinggi, tetapi prestasi akademik mereka rendah. Contohnya Albert Einstein dan Thomas Alva Edison. Mereka orang-orang yang memiliki bakat di bidang-bidang tertentu. Siswa underachievement tergolong siswa yang memiliki kesulitan belajar. Biasanya di sekolah kita menggolongkan mereka menjadi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, karena guru-guru di sekolah biasanya akan cenderung untuk mengklasifikasikan berdasarkan hasil prestasi akademik. Siswa yang memiliki taraf intelijensia yang tinggi tetapi mereka memperoleh prestasi belajar yang rendah. Secara potensial, sebenarnya anak tersebut memiliki potensial yang besar atau potensi yang baik dan bagus karena taraf intelijensia yang tinggi dan mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk memperoleh prestasi belajar ataupun akademik yang tinggi. Tetapi pada kenyataannya mereka memperoleh prestasi akademik yang rendah di bawah kemampuan yang sebenarnya. Seorang tokoh yang bernama Semiawan mengatakan bahwa kinerja yang secara signifikan berada di bawah potensi mereka. Ya, bahwa potensi anak-anak underachiever sebenarnya tinggi, tetapi hasil prestasi akademik mereka berbanding terbalik dengan potensi yang mereka miliki. Maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang mengalami underachievement adalah siswa yang memiliki prestasi belajar di bawah standar nilai yang seharusnya yang dapat diperoleh berdasarkan tingkat IQ yang mereka miliki. Contohnya IQ 120, prestasi akademiknya 60. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa memang prestasi akademik mereka berada di bawah potensi yang sebenarnya. Kita melihat apa saja yang sebenarnya menjadi penyebab anak-anak yang mengalami underachievement. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini ada dua, yaitu faktor lingkungan sekolah. Yang pertama, yaitu kalau kita lihat jumlah dan target materi yang diberikan itu terkadang terlalu banyak, ya. Kadangkala memberikan tugas yang terlalu banyak, maka akan membuat anak menjadi tidak termotivasi. Ukuran keberhasilan yang berbeda antara anak dengan guru. Standar yang dimiliki oleh guru ataupun sekolah dengan standar anak seringkali berbeda. Maka untuk menghindari hal tersebut, kita harus membicarakan kepada anak dari awal bahwa standar yang kita harapkan adalah yang bagaimana. Kita harapkan anak mampu seperti apa. Contohnya,
Nah, nanti kalian harus bisa menempel yang rapi ya, seperti Bu Guru lakukan. Nah, Bu Guru harus memberikan contoh sehingga anak langsung melihat standar bagaimana yang mereka harus penuhi. Kalaupun toh standar tersebut masih belum bisa mereka penuhi, maka harus kita maklumi karena mereka masih dalam proses belajar. Dan kemampuan guru dapat juga menyebabkan underachiever. Ya, kemampuan guru yang seringkali terlalu tinggi bukan berarti guru tidak boleh memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi bagaimana kita menyampaikan setiap keterampilan dan kemampuan terhadap diri anak. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Bagaimana cara orang tua memperlakukan anaknya akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Orang tua adalah sosok yang sangat berperan di dalam pencapaian prestasi belajar. Perhatian dan dukungan ya yang diberikan oleh orang tua akan sangat membantu di dalam anak mencapai sebuah prestasi belajar yang tinggi. Nah, di sini hampir sama dengan guru tadi. Orang tua seringkali memiliki patokan yang tinggi. Orang tua, ya hampir semua orang tua dan bahkan semua orang tua pasti mengharapkan anaknya memiliki hasil yang bagus. Nah, di awal sejak anak ini usia dini, kita harus tahu potensi yang dimiliki dan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan bahwa anak itu harus memiliki prestasi akademik yang baik di semua bidang pelajaran, ya, atau kalau di anak usia dini di semua aspek. Memang kita mengharapkan setiap aspek perkembangan mereka berkembang sesuai dengan harapan dan berkembang sangat baik. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa di dalam diri anak-anak itu ada keunikan, ya, ada potensi. Oleh karena itu kita harus tahu potensi yang dimiliki oleh anak ini, bakat yang dimiliki oleh anak ini. Kalaupun ada prestasi-prestasi akademik di bidang-bidang studi, mata pelajaran yang mungkin kurang maksimal, maka kita harus melihat apa yang menjadi kendala, sehingga kita mengetahui akar permasalahan yang dihadapi oleh anak. Seringkali anak tidak bisa mencapai sebuah prestasi akademik yang baik, ya, yang maksimal, biasanya juga karena motivasi mereka yang rendah. Nah, motivasi ini bisa dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan, setting lingkungan belajar. Maka kita harus mencari, adakan dan sediakanlah waktu untuk kita bisa berbincang-bincang dengan anak apa yang menjadi kendala bagi mereka. Nah, faktor dari dalam diri anak. Nah, kalau tadi adalah faktor lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang sangat terkait dengan bagaimana setting mereka belajar di sekolah secara formal, dan juga yang kedua adalah setting di rumah, bagaimana orang tua memperlakukan, menyediakan waktu bagi anak untuk belajar. Nah, yang pertama untuk faktor yang ada dari dalam diri anak itu yaitu persepsi diri. Nah, kita melihat bahwa anak yang merasa dirinya mampu, mereka akan berusaha untuk melakukan sebaik mungkin sesuai dengan penilaian yang sudah mereka dapatkan terhadap diri mereka selama ini. Maka persepsi ini akan sangat mempengaruhi harga diri siswa kita, ya, akan sangat mempengaruhi harga diri anak-anak kita. Maka mulai dari sejak usia dini, usahakanlah kita membangun persepsi yang baik di dalam diri anak kita, ya, persepsi yang positif paling tidak. Walaupun kita tahu setiap anak pasti ada sisi lebih dan sisi lemah, ya, ada positif ada negatif, ada yang dia mampu, ada yang dia belum mampu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya, kita harus melakukan pola pendidikan tarik ulur, dalam artian ketika memang mereka sudah mampu, ya, maka kita berikan kesempatan bagi mereka untuk lebih mengembangkannya. Ketika ada hal-hal yang mungkin mereka belum mampu, ada anak yang sudah mampu menempel dengan rapi, melipat dengan bagus, ya, menulis sudah bagus dan rapi,
Ada anak yang masih butuh dukungan, motivasi, dorongan. Nah, di sini ya, ketika kita memberikan persepsi, ayo nak dicoba lagi. Wah, sudah bagus ya. Nah, nanti kita coba lagi ya supaya lebih rapi dan lebih bagus. Nah, di sini persepsi yang nantinya akan membangun harga diri siswa. Ini akan sangat mempengaruhi yang namanya image atau self image, image diri, gambar diri di dalam diri siswa. Ya, anak-anak yang memiliki harga diri yang positif, persepsi diri yang positif, ini tidak akan mengalami underachievement. Maka bangunlah persepsi dan harga diri yang positif, sehingga gambaran diri mereka juga positif. Yang kedua adalah hasrat untuk berprestasi. Hasrat ini adalah keinginan. Ya, kalau kita katakan apakah semua anak itu ingin memiliki atau mencapai sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang bagus? Tentu. Ya, saya rasa tidak ada anak yang memiliki hasrat untuk memiliki prestasi yang rendah atau hasil yang jelek atau menghasilkan sebuah pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan guru ataupun orang tuanya. Nah, tetapi di sini ya kita harus menjaga hasrat ini, ya, keinginan. Keinginan ini diawali dengan ketika anak mulai terinisiatif, ya, ada inisiatif dari dalam diri sendiri pada diri mereka untuk mau mencoba. Ya, ada anak-anak yang kadangkala mereka tidak mau mencoba karena mereka sudah takut duluan. Kenapa mereka takut? Nah, itu tadi tergantung pada persepsi diri tadi yang pertama. Ya, kita harus katakan bahwa ayo nak dicoba, kamu pasti bisa. Enggak, Bu Guru, aku enggak bisa rapi kalau menempel, ya. Aku enggak bisa rapi kalau menulis. Enggak apa-apa, dicoba dulu yuk sama Bu Guru. Nah, enggak apa-apa nak, yuk kita coba bersama-sama. Nah, di sini maka inisiatif itu akan mulai timbul, maka akan ada hasrat atau keinginan untuk mereka mencapai sebuah prestasi. Ya, prestasi di sini seringkali yang kita patok adalah ketika anak itu sudah bisa benar-benar mencapai indikator capaian perkembangan. Atau kalau di sekolah dasar berarti anak itu sudah mencapai KKM. Ya, di SMP itu juga menggunakan KKM, SMA KKM juga. Nah, di sini ya, ketika patokan kita adalah ketika prestasi itu berarti harus sudah mencapai KKM, kadangkala kita, wawasan kita atau pemandangan kita itu jadi dipersempit. Ya, pokoknya kalau anak sudah mencapai standar tertentu baru prestasinya dikatakan bagus. Ya, secara harafiah memang kalau secara nilai akademis ya memang anak itu harus mencapai standar akademik tertentu. Tetapi prestasi di sini ya, apalagi pada anak-anak usia dini, dapat kita artikan bahwa ketika anak itu punya keinginan, ketika anak itu berani mencoba, ketika anak itu mau memproses dirinya, mencoba untuk berproses mencoba melakukan sebuah kegiatan ataupun aktivitas, ya, itu berarti sudah merupakan sebuah prestasi di dalam diri mereka. Nah, pandangan kita tentang prestasi ini kadangkala harus kita sedikit rubah, ya, tidak hanya berpatok pada indikator-indikator tertentu, tetapi kita harus melihat, apalagi ini pada anak usia dini yang nantinya akan kita temui dan tangani, kita harus melihat dari anak yang tadinya tidak mau, sekarang dia mulai mau mencoba. Itu sudah mulai sebuah prestasi, menunjukkan sebuah prestasi yang cukup bagus, ada progres. Maka sebenarnya yang terpenting adalah proses, ya. Hasil itu memang harus kita evaluasi sesuai atau tidak, tetapi proses, ketika mereka berproses itu sudah harus kita perhatikan. Nah, yang ketiga adalah pola belajar. Pola belajar di sini
adalah sebuah kebiasaan yang kita bangun mulai dari sejak usia dini, ya. Ketika anak itu sudah terbiasa, ya, mempola mulai dari waktu belajarnya. Mereka punya waktu belajar. Misalnya di sore hari setelah mereka pulang sekolah, mereka disilakan untuk makan, beristirahat. Setelah itu mandi dan belajar. Mereka kan tahu mana waktu bermain, mana waktu untuk belajar. Maka kita bisa, ya, di dalam sebuah pola belajar kita bisa menerapkan yang namanya time management, ya, mengatur waktu, ya, apa yang harus mereka lakukan di pagi hari sampai mereka berangkat sekolah, setelah itu pulang sekolah, di sore hari, bahkan di malam hari. Nah, di sini dari segi waktu memang kita harus membangun kebiasaan untuk belajar, ya. Ketika mereka punya waktu yang disiplin untuk belajar, saya rasa prestasi mereka juga akan bagus. Nah, kalau kita lihat anak-anak yang pola belajarnya tidak teratur, bisa saja prestasi akademiknya menjadi rendah. Padahal sebenarnya mereka mampu. Nah, bisa jadi anak-anak seperti ini juga mengalami underachievement, ya. Nah, di sini pola belajar selain dari segi waktu, tetapi juga bagaimana cara dan metode mereka, strategi mereka di dalam belajar. Itu juga harus kita bantu mereka di dalam mengaturnya. Ada anak-anak yang belajarnya harus menggunakan visual, ya. Harus ada yang bisa mereka lihat. Itu berarti gaya belajar visual. Ada yang auditori, harus ada apa yang mereka dengarkan. Mereka lebih mudah untuk lebih mudah memahami ketika mereka mendengarkan. Ada yang audiovisual, ya. Ada yang kinestetik dengan mencoba untuk berpraktek secara langsung. Nah, di sini kita harus mencoba untuk memahami setiap pola yang ada di dalam diri anak dan membangun kedisiplinan, ya, untuk membangun pola belajar. Nah, ciri-ciri underachievement yang pertama adalah kita bisa lihat dari nilai yang rendah, ya, atau prestasi akademik yang rendah. Yang kedua adalah mencapai nilai rata-rata atau di bawah rata-rata kelas dalam keterampilan dasar. Biasanya adalah calistung. Pekerjaan setiap hari buruk atau tidak selesai, ya. Biasanya anak-anak underachievement itu di dalam menyelesaikan setiap aktivitas mereka cenderung tidak menyelesaikan sampai tuntas. Memahami konsep-konsep yang baik jika berminat. Nah, ini anak-anak underachievement kadang-kadang mereka akan memahami konsep, ya, dengan baik ketika memang mereka punya minat, ya, ketika memang mereka tertarik dalam materi-materi tertentu. Nah, kesenjangan kualitatif di dalam hasil pekerjaan secara lisan dan tulisan. Kadang-kadang ada perbedaan yang sangat signifikan, ya, secara kualitas dari hasil pekerjaan mereka ketika mereka harus langsung menceritakan secara lisan ataupun bahkan mungkin menuliskan. Bisa saja ketika menceritakan mereka mungkin kurang lancar, tetapi mereka lebih bagus di tulisan, atau kebalikannya, mereka lebih mudah untuk menceritakan daripada menulis. Nah, di sini yang keenam adalah pengetahuannya yang sangat luas terkait dengan faktual ataupun fakta-fakta, ya, data empirik. Wawasan mereka kadang-kala luas atau bagus, ya, tetapi kadang-kala mereka juga tidak bisa menerapkannya. Daya imajinasi mereka kuat. Nah, anak-anak dengan achievement ini karena intelijensi mereka tinggi, maka kecenderungannya adalah daya imajinasi mereka yang cukup kuat. Selalu tidak puas dengan hasil pekerjaannya. Nah, karena mereka tahu sebenarnya mereka itu bisa mencapai sesuatu yang lebih. Kadang-kala mereka wajar kalau kadang-kala juga membuat mereka akhirnya tidak puas. Tetapi sekali lagi, dalam kondisi dan konteks anak-anak underachievement, kita harus membuat mereka untuk termotivasi mencapai sesuatu yang lebih. Karena apa? Sebenarnya mereka punya potensi dan
kemauan. Cenderung perfeksionis ya, dan mengkritik diri sendiri, menghindari pekerjaan-pekerjaan yang baru. Nah, anak-anak underachievement ini cenderung untuk perfeksionis ya, ingin melakukan segala sesuatu itu yang benar-benar dan sangat sempurna. Padahal kita harus memahami sebenarnya tidak ada yang benar-benar sempurna. Dalam artian pasti ya, di dalam sebuah produk, sebuah hasil, sebuah ide ya, sebuah hasil belajar pasti ada sisi lemah dan sisi kuatnya. Nah, ini harus dipahamkan kepada anak. Kalau kita mau mencari sesuatu yang sangat perfeksionis, maka hasil pekerjaannya juga tidak akan tuntas ataupun selesai. Nah, yang sering kalian menjadi kendala adalah di dalam mengerjakan soal ataupun aktivitas, kadang-kadang mereka lambat ya, anak-anak underachievement ini, sehingga waktu yang diberikan kadangkala tidak cukup ya. Kalau teman-temannya yang lain untuk mengerjakan katakanlah 5 soal 60 menit cukup, asumsinya satu soal sekitar 8 sampai 10 menit gitu ya. Kalau anak-anak underachievement, seringkali mereka satu soal aja bisa sekitar 15 sampai 20 menit. Karena mereka benar-benar sangat mempertimbangkan setiap jawaban yang akan mereka tuliskan. Ya, karena ada banyak hal yang bisa mereka bayangkan, pikirkan ya, wawasan yang terlalu banyak sehingga mereka bingung jawaban mana yang paling tepat. Menunjukkan prakarsa dalam mengerjakan proyek di rumah yang dipilih sendiri. Nah, ya, anak-anak underachievement ini motivasi mereka akan muncul dan timbul ketika memang mereka itu minat ya, ingin untuk melakukan hal tersebut, mempunyai minat luas dan mungkin keahlian khusus dalam sub bidang tertentu ya. Nah, mereka punya kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu. Rasa harga diri mereka rendah ya, karena apa? Karena prestasi mereka yang rendah. Dia cenderung menarik diri atau menjadi agresif di kelas. Biasanya suka mengganggu temannya ya. Kalau memang sudah parah, kadang-kala ada yang menyakiti temannya dan lain sebagainya. Tetapi ini karena harga diri mereka yang rendah. Tidak berfungsi konstruktif di dalam kelompok ya. Di dalam sebuah diskusi kelompok, mereka tidak berfungsi untuk membangun pemahaman teman-teman ya, padahal sebenarnya mereka mampu ya, tetapi kadang-kadang mereka cenderung pasif. Menetapkan tujuan yang tidak realistis untuk diri sendiri ataupun tinggi atau terlalu rendah. Kadangkala tujuan yang mereka tetapkan itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, sehingga kadangkala sulit bagi mereka sendiri juga untuk mencapai sebuah tujuan dengan sempurna ya. Tidak suka pekerjaan yang praktis ataupun hafalan. Nah, mereka nggak suka sesuatu yang hafalan, mereka lebih suka sesuatu yang bermain nalar, bermain logika. Tidak mampu memusatkan perhatian dan berkonsentrasi pada tugasnya ya. Konsentrasi mereka kadang-kala rendah, daya konsentrasinya. Karena apa? Mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan konsentrasi yang cukup tinggi ya. Anak-anak yang seperti ini seringkali mereka mudah terganggu oleh kondisi dan situasi lingkungan. Nah, sikap acuh dan negatif terhadap lingkungan sekolah, karena mereka tahu prestasi akademik mereka rendah, seringkali mereka juga acuh dan negatif di dalam sebuah kegiatan belajar ya, dan itu akan semakin membuat prestasi akademik mereka menjadi tambah rendah. Menolak upaya guru untuk memotivasi, seringkali mereka juga tidak mau untuk dimotivasi oleh guru, karena anak-anak seperti ini mereka akan berubah ya menjadi lebih baik ketika memang ada kesadaran di dalam dirinya bahwa apa yang mereka dapatkan selama ini sebenarnya belum maksimal, bisa dimaksimalkan jika memang mereka mau. Maka harus ada timbul inisiatif dari dalam diri mereka sendiri. Mengalami kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya, kurang dapat mempertahankan persahabatan. Anak-anak seperti ini biasanya cenderung untuk menyendiri ya dengan dirinya sendiri.
karena harga diri mereka yang rendah. Kadang-kala untuk mereka berteman dengan teman-temannya yang lain juga mereka nggak pede, karena mereka tahu prestasi mereka rendah, ya. Padahal sebenarnya mereka punya kemampuan. Nah, klasifikasi di dalam underachievement berdasarkan pengukuran, ya, ada yang tidak diketahui, dalam artian gejala yang tidak diketahui karena siswa secara konstan menampilkan kemampuan yang buruk, skor tes aptitude dan achievementnya rendah, ya. Jadi memang secara konstan, ya, prestasi akademiknya tuh rendah, ya, hampir selalu rendah, sehingga kadang-kala kita menganggap bahwa anak ini tidak mampu dan tidak bisa. Skor tes aptitude tinggi, sedangkan skor tes achievementnya rendah, ya. Jadi kadangkala bisa jadi tes perilaku tinggi gitu, ya, tetapi prestasi akademiknya rendah. Nah, skor tes achievement standar tinggi, ya, namun nilai ulangan rendah karena pengerjaan dan penyelesaian yang buruk, ya. Jadi hasil skor tes prestasi akademik mereka kadangkala rendah karena apa? Penyelesaiannya tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan rentang waktu. Ada yang sesaat, jadi underachievementnya itu sesaat gitu, ya, dalam periode-periode dan situasi tertentu. Nah, gejalanya biasanya muncul hanya sewaktu-waktu dan disebabkan oleh faktor pencetus yang sifatnya adalah gangguan sesaat, ya. Misalnya adalah mata-mata pelajaran tertentu yang memang mereka kurang nyaman dengan gurunya mungkin, atau mungkin dengan apa yang akan mereka kerjakan, ya, dengan materinya mereka merasa tidak menguasai. Nah, di situ bisa membuat mereka underachievement sesaat atau situasional. Ada yang kronis. Kalau kronis ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan biasanya faktor pencetusnya tidak jelas, ya. Dalam artian hampir di semua bidang pelajaran, ya, dan dalam jangka waktu yang lama menunjukkan prestasi akademik yang rendah. Nah, sekarang berdasarkan luasnya. Ada yang pada satu keterampilan secara spesifik. Jadi misalnya gejala itu muncul pada bidang-bidang mata studi tertentu, ya, matematika, olahraga, misalnya ada yang seni rupanya bagus, matematikanya bagus, hampir semuanya bagus, tetapi misalnya pada mata pelajaran olahraga rendah. Nah, ini berarti pada keterampilan secara spesifik atau keterampilan tertentu. Yang kedua adalah underachiever pada satu bidang yang lebih luas, misalnya, ya, terjadi pada beberapa keterampilan yang menyangkut keterampilan dasar yang sama, seperti bahasa yang menyangkut membaca, menulis, mengarang, ya, seperti itu. Nah, atau matematika di dalam berhitung, ya, mungkin dia kurang teliti mengkalikan, ya, menghitung deret aritmatika dan lain sebagainya. Itu kalau pada tingkatan yang sudah lebih tinggi, ya. Kalau pada anak-anak usia dini misalnya dalam hal bahasa mereka sulit untuk bercerita, mereka sulit untuk membaca dan menulis. Dalam hal sains mereka sulit untuk mengenali benda-benda yang ada di lingkungan mereka. Nah, underachiever menyeluruh jelas menunjukkan keterampilannya rendah di dalam semua bidang keterampilan. Ini semua nilainya terlihat rendah atau mendapatkan nilai yang rendah. Nah, di sini berarti hampir semua mata bidang studi atau mata pelajaran nilai mereka adalah rendah. Nah, identifikasi siswa underachievement adalah identifikasi dengan mengelompokkan siswa yang sama taraf potensinya, kemudian dibandingkan prestasi belajarnya. Jadi kita lakukan tes untuk melihat kemampuan mereka, ya, bisa tes intelijensi, lalu kita kelompokkan dan kita bandingkan bagaimana prestasi belajar mereka. Yang kedua, identifikasi membandingkan persentil potensi dan persentil prestasi. Berapa persen potensi yang mereka miliki terhadap berapa persen prestasi akademik mereka yang rendah dan yang tinggi, ya.
Identifikasi dengan rasio antara potensi dan hasil belajar. Nah, mana yang rasionya rendah dan mana yang rasionya tinggi, ya. Lebih banyak mata pelajaran yang nilainya tinggi atau lebih banyak nilai mata pelajaran yang rendah. Nah, identifikasi dengan membandingkan antara nilai prestasi belajar yang diperoleh dengan yang diharapkan. Biasanya nilainya nyata lebih rendah daripada yang diharapkan. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengidentifikasi. Nah, ini adalah tabel kategori underachiever, ya. Biasanya untuk EQ di bawah 80 prestasinya 0 sampai 15, ya. Di bawah rata-rata 80 sampai 89, ya. Prestasinya antara 16 sampai 29, ya. Bahkan untuk anak-anak yang memiliki prestasi di atas nilai EQ, ya, di atas rata-rata 110 sampai 119, itu prestasinya 70 sampai 79. Nah, ini kan sebenarnya mereka bisa lebih dari itu. Tetapi biasanya prestasi mereka kisaran 70 sampai 79. Nah, ini yang paling penting sebenarnya adalah tips di dalam menghadapi anak-anak yang mengalami underachievement. Yang pertama, ya, bantulah anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, itu tadi, ya, visual, audio visual atau kinestetik. Dengan gaya belajar yang sesuai, ia dapat menentukan pola belajar yang lebih efektif baginya, ya. Kalau saya sudah tahu, oh, gaya belajar saya adalah kinestetik, maka saya akan memilah mata pelajaran mana yang bisa saya lakukan dengan praktek, mata pelajaran mana yang mungkin bisa saya siasati dengan hal yang lain. Nah, di sini maka pola belajar diharapkan akan lebih efektif. Yang kedua, modifikasi cara mengajar sesuai dengan gaya belajar anak, ya. Maka kita harus di awal identifikasi anak-anak siswa kita itu lebih banyak yang mana gaya belajarnya, ya, mana metode mengajar, strategi belajar yang cocok untuk mereka. Berikan reinforcement positif dan pujian, ya, berikan reward, ya, berikan pujian. Itu sudah cukup sebenarnya dengan pujian. Dengan diberikan pujian secara berkala, mereka akan membentuk harga dirinya, ya. Motivasi dari luar dianggap efektif untuk menimbulkan semangat dan daya dorong yang cukup tinggi untuk berprestasi yang lebih baik. Berikan harapan yang jelas dan sesuai dengan kemampuan anak, ya. Capaian pembelajaran dan indikator yang kita tetapkan itu harus dijelaskan di awal. Nah, nanti kamu harus seperti ini, ya, menempelnya bagus, bisa mengurutkan lambang bilangan. Ya, selain kita berikan contoh, kita jelaskan, ya, bahwa nanti kalian harus bisa seperti ini, ya. Kalian coba dulu, gak apa-apa. Nanti Bu Guru akan mendampingi kalian. Nah, di sini kan sudah jelas apa yang kita harapkan, ya, sehingga anak bisa mengukur saya mampu atau tidak. Nah, yang seringkali terjadi belum mencoba anak sudah bilang saya nggak mampu. Ada yang seperti itu. Nah, di sini berarti dorongan harus lebih kita berikan, ya. Libatkan mentor dan role model. Nah, ini tadi, ya, kita harus bisa sebagai fasilitator, mentor, gitu, ya, sebagai role model, sebagai contoh teladan bagi anak. Gunakan metode belajar yang variatif, ya, tidak hanya dalam satu metode saja, ya. Diskusi misalnya kita gabungkan dengan eksploratif, eksperimen. Nah, itu ajak anak untuk bisa mengatur waktu, ya. Ajarilah anak untuk melakukan manajemen waktu, ya. Adakan manajemen waktu yang baik sehingga bisa membantu mereka di dalam mengatur pola waktu belajar yang lebih teratur, ya. Di awal kita harus membangun pola kebiasaan pendisiplinan, ya. Kita harus mengajarkan anak-anak, mereka harus tahu waktu kapan mereka harus bangun, ya. Lalu kapan mereka harus setelah bangun apa yang harus mereka lakukan, sarapan misalnya, mandi, sarapan, ya.
berangkat sekolah. Setelah dari sekolah, apa yang harus mereka lakukan? Mandi, ganti baju, mandi, istirahat, belajar, ada waktu bermain, ya, ada waktu untuk mungkin bercengkrama dengan isi keluarga. Nah, di sini manajemen waktu ini tidak hanya kapan belajar, kapan main, gitu ya, tetapi dalam keseluruhan kegiatan keseharian. Sehingga mereka tahu dalam satu hari apa saja yang bisa mereka lakukan. Oh, ternyata dalam satu hari itu ada banyak hal yang bisa saya lakukan. Sehingga mereka bisa lebih menghargai waktu mereka. Belajar dalam kelompok kecil, ya, setelah kolaborasi di dalam satu kelompok, jangan kelompok besar, ya. Saya sarankan bisa antara 3 sampai 5, ya, antara 3 sampai 5. Nah, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan semangat kompetitif di dalam diri siswa. Kalau terlalu banyak juga nanti jika memang dalam satu kelompok itu bisa saja kemampuannya tidak sama, ya. Kalau mereka lihat, kok lebih banyak yang bisa daripada yang saya yang tidak bisa, nah mereka akan minder. Tetapi kita harus mencoba untuk membagi rata, gitu ya, antara 3 sampai 5 itu kemampuannya yang kurang lebih sama, sehingga tetap ada semangat untuk berkompetisi, ya. Ciptakan situasi yang kondusif, yang nyaman, yang menyenangkan, membuat anak itu bisa enjoy, ya, dan harus berkolaborasi, ya. Adakan situasi yang nyaman, tadi sudah saya bilang, dan anak itu bisa melihat bahwa dalam kondisi kelas yang nyaman, menyenangkan, enjoy, saya bisa berkembang, saya bisa belajar dengan baik. Nah, sebagai kesimpulan, ya, bahwa anak-anak underachievement ini bisa saja berada di setiap lembaga pendidikan, ya, tanpa kita sadari, ya, baik kita sadari maupun yang tidak kita sadari, bahwa guru harus peka terhadap setiap kondisi dan kemampuan siswa, ya, terutama pada setiap gejala yang ada. Dan guru harus melakukan screening terlebih dahulu sebelum menetapkan anak itu mengalami underachievement, ya. Jadi tidak semua anak lalu yang memiliki prestasi rendah pasti mereka memiliki underachievement. Kita harus melihat karakteristik yang lain yang bisa saja muncul dalam diri mereka. Nah, jika anak tersebut mengalami underachievement, maka guru harus menyesuaikan strategi, metode, dan model pembelajaran, ya, yang sesuai dengan kondisi siswa, ya, membangun dan meningkatkan motivasi di dalam diri siswa sehingga mereka mampu berprestasi sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri mereka. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa saya berikan untuk materi underachievement, ya. Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir bahwa anak underachievement ini bisa terjadi pada siapapun kondisi ini, ya. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita membangun motivasi mereka, ya. Anak kita, ya, rata-rata mereka memiliki potensi yang bagus, ya, potensi yang baik. Maka kita harus tahu apa yang bisa kita maksimalkan di dalam diri mereka, ya. Ada hal-hal yang pasti bisa kita maksimalkan, dan jangan lupa kita harus mendorong dan membantu mereka. Oke, selamat mencoba, ya, dan saya harapkan video ini bisa membantu kita semua untuk lebih memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak-anak usia dini yang kita hadapi. Oke, selamat siang dan selamat belajar.